Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semuanya diselamatkan dari kelompok-kelompok pemecah belah umat, kelompok-kelompok kaum zindik, kaum munafik, kaum-kaum pembenci nasab-nasab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di saat sekarang ini muncul suatu kelompok dan komunitas gerombolan-gerombolan yang mereka mengatasnamakan penelitian ilmiah. Mereka mengatasnamakan sebagai peluru sejarah, padahal mereka sendiri adalah perampok nasab. Mereka sendirilah yang memporak-porandakan kerukunan dan juga menghancurkan kerukunan, keharmonisan hubungan antara para ulama dan para habaib di negeri ini. Semoga Allah menyelamatkan kita semua dan kita berhati-hati jangan mudah terpengaruh dengan celotehan-celotehan mereka. Mereka ini seakan-akan qaulul haq, tapi yuridu bihal batil. Mereka ini seakan-akan mengatakan sesuatu yang benar, yang ilmiah, ya, tapi sebenarnya yuridu bihal batil. Tapi mereka memiliki tujuan-tujuan yang batil, ya. Jadi hati-hati. Kejadian seperti itu juga pernah dirasakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Rasulullah juga pernah mengalami di saat Rasulullah sebagai khairul khalqi, sebagai nabi dan rasul, itu juga pernah dimusuhi oleh orang-orang munafik. Jadi musuh-musuhnya bukan hanya orang-orang kafir, tetapi juga orang-orang munafik. Bahkan pelecehan yang dilakukan, yang keluar dari mulut-mulut orang munafik ini sudah terjadi di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup. Itu terjadi menjadi salah satu asbabun nuzul, penyebab turunnya surat Al-Kautsar, ya, yang bunyinya inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Al-abtar artinya adalah yang terputus nasabnya, atau sebagian mufassirin mengartikan bahwa al-abtar adalah orang yang terputus min kulli khair, dari segala sesuatu kebaikan. Dan ini dilakukan, ucapan ini keluar dari mulut kotornya Al-As, ya. Al-As itu salah satu laki-laki yang hidup di zaman Rasulullah. Dia orang munafik, ya. Di sini dikatakan, saya buka dalam kitab As-Sawi. Coba panjenengan sedoyo, teman-teman semua buka dalam kitab As-Sawi juz 4 pada surat Al-Kautsar. Ya, di sini diterangkan tentang asbabun nuzul. Qala al-muallif, As-Sawi ini ditulis oleh As-Sawi ini Imam As-Sawi yang menafsiri daripada kitab Tafsir Jalalain. Jadi kitab Tafsir Jalalain disarai oleh Imam As-Sawi yang dinamakan kitabnya sebagai Tafsir As-Sawi, ya. Ini kitabnya juz 4. Qala al-muallif, telah berkata seorang muallif, telah berkata muallif kitab ini, pengarang kitab ini yaitu Imam Sawi, menukil dari hikayah hadis Rasulullah SAW bahwa sumiya Nabiyu Sallallahu Alaihi Wasallam at-tara. Ya, jadi ucapan ini, ya, ucapan ini pernah dilontarkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah disebut, Nabi Muhammad disebut sebagai Al-Abtar. Kapan itu terjadi? Hai sukola badaru Muhammadun. Bataro Muhammadun artinya adalah Muhammad telah terputus nasabnya, telah terputus keturunan-keturunannya. Falaisa lahu man yakumu bi amrihi min ba'dihi. Maksudnya adalah sudah tidak ada lagi orang keturunan dari Muhammad ini nanti yang akan meneruskan posisi Muhammad. Ini kata orang munafik tadi, ya. Kata Al-As tadi, ya, Al-As bin Wa'il bin Wa'il, ya. Ini adalah orang yang menghina, mengatakan Muhammad itu Al-Abtar. Falaisa lahu man yakumu bi amrihi min ba'dihi. Nanti sudah tidak ada lagi penerus Muhammad setelah Muhammad meninggal dunia, itu kata Al-As bin Wa'il ini. Kemudian fala maqala tilkal maqalati, maka di saat maqalah ucapan ini keluar dari mulut Al-As,
maka nazalat as-suratu ya tasliyatan wa tafsiran lahu sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka Allah menurunkan surat Al-Kautsar ini sebagai tasliyah wa tafsiran ya, menjadi menjadi penghibur, untuk menghibur kekasihnya, untuk menghibur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga untuk memberikan kabar gembira kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena tentu Rasulullah sangat hatinya sakit dan nelongso lah bahasanya dikatakan seperti itu. Tapi kemudian langsung dibela oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu terjadi ingda mauti ibnihi Al-Qasim. Itu terjadi di saat meninggalnya atau wafatnya putra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Al-Qasim ya. Dan huwa awalu auladihi sallallahu alaihi wasallam, dan Al-Qasim ini adalah putra pertama, putra laki-laki pertama dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Asa sanataini wakila sam'atu asara syahron. Al-Qasim ini meninggal dalam satu riwayat di usia 2 tahun. Wakila, ada periwayatan lain yang mengatakan 17 bulan. Wakila balagha ruku paddabati. Ada juga periwayatan yang meriwayatkan bahwa meninggalnya sudah bisa naik himar lah, naik dabbah. Kemudian wa mata qoblal ba'sati. Wakila ba'daha. Ada periwayatan beliau ini meninggal, Al-Qasim ini meninggal sebelum diutusnya Nabi gitu. Tetapi wakila ba'daha, tapi ada periwayatan yang menyatakan bahwa sesudahnya Rasulullah diangkat sebagai nabi. Wa huwa awwalu man mata min auladi, dan Al-Qasim ini adalah pertamanya putra Rasulullah SAW yang meninggal dunia dari beberapa putranya, yang jumlahnya wahwa sama'atun, ada 7 ya, ada 7 putranya Rasulullah itu. Yang pertama adalah Al-Qasim ya, Al-Qasim ini putra pertama. Kemudian wa Abdullah ini putra kedua, yang di situ al-mulaqab bitoyib, yang dilakopi atau dijuluki at-Thayyib. Kemudian wa Thahir, kemudian wa Ibrahim, kemudian Zainab, kemudian Ruqayyah, kemudian wa Fatimah Az-Zahra, kemudian wa Ummu Kulsum ya. Ini putra dan putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kulluhum min Khadijati, dan semua itu lahir dari Khadijah, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Khadijah ya. Kemudian Al-Khadijatul Kubra. Illa Ibrahim, kecuali putra Rasulullah yang bernama Ibrahim. Ibrahim itu adalah famin Mariyati al-Qibtiyati, yaitu lahir dari istri Rasulullah yang bernama Maryah al-Qibtiyah. Wa matu jami'an, dan semua meninggal dunia fi hayati, semasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih hidup, kecuali illa Fatimah, kecuali Fatimah Az-Zahra. Akan tetapi fa'asad ba'dahu zamanan yasiran, tetapi Fatimah Az-Zahra ini meninggal dunia menyusul setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Kemudian Fatimah ini tidak lama kemudian menyusulnya. Wa ridwanullahi alaihim, semoga keridhaan Allah selalu terlimpahkan kepada keseluruhan daripada putra dan putri Rasulullah SAW asma'in, amin ya rabbal alamin. Wa dzurriyyatihi, dan juga keturunan-keturunannya al-baqiyati ila yaumil qiyamati. Al-baqiyati ya, ini menjadi sifat ya daripada dzurriyyah ya. Al-baqiyati, yang masih tersisa ila yaumil qiyamati, sampai hari kiamat, yaitu min nasliha, dari keturunan-keturunannya Fatimah ya. Jadi itu dusta, itu bohong yang mengatakan bahwa nasab Rasulullah itu terputus. Seperti yang sekarang ini gembar-gembor sangat memaksakan diri untuk membatalkan nasab Alawi. Ulama-ulama kita terdahulu, ulama-ulama NU terdahulu, al-muassis dan ulama salaf, bahkan seluruh ulama al-sunnah wal jamaah, tidak ada satupun yang membatalkan ataupun yang meragukan tentang keabsahan atau kesohihan nasab Alawi. Maka mari kita cintai ulama Nusantara ini, dan tetap kita cintai para habaib. Kita jaga persatuan kita sesama ahlus sunnah wal jamaah. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab.